Terima kasih. Saya sedikit ingin mewakili dari merespon tentang peristiwa yang kemarin, juga mewakili kawan-kawan atas nama kami ucapkan terima kasih Dewan Kesenian Jawa Timur dipercaya untuk melakukan advokasi pendampingan terhadap peristiwa yang terjadi di Gresik. Dan kami pikir bahwa ini adalah sebuah peristiwa kebudayaan, bukan peristiwa yang dilakukan sebagai ritual keagamaan. Peristiwa kebudayaan adalah sebuah manifestasi di mana kebudayaan ini juga memiliki dasar hukum yang sama, di mana orang-orang yang melakukan aktivitas kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Dan apabila jika orang tersebut mengganggu aktivitas upacara ritual tersebut atau mengganggu aktivitas kebudayaan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi pidana yaitu 10 tahun penjara atau 10 miliar. Itu sudah ada jelas. Nah, merespon apa yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah sikap dari para tokoh budayawan yang lahir ingin mengungkapkan sebuah pengagungan terhadap nilai-nilai luhur dan diekspresikan di dalam bentuk ritual upacara kakawin. Tapi kakawin ini adalah simbol, bukan orang kawin sama kambing. Mulai kapan ada orang kawin sama kambing? Nah, ini simbolisasi kekawin marang samubarang tumindake Gusti, itu kekawin marang Gusti. Jadi mengawinkan diri kita kepada manembah marang ilahi. Jangan sampai kita kawin dengan sifat hewan. Maka Satrio Piningit itu akan sendirian hanya dengan Gusti Kang Akarya Jagat. Di dalam perjalanan Ashabul Kahfi juga pernah. Ashabul Kahfi itu didampingi dalam pencarian Tuhan, didampingi anjing. Apakah kita akan kawin dengan anjing? Tidak. Nah, makna ini yang diutarakan oleh kawan-kawan dalam. Peristiwa yang dilakukan oleh kawan-kawan itu sangat dalam. Jangan ditafsirkan dalam bentuk yang sederhana. Mari kita baca makna-makna filologi, filsafat Jawanya, makna-makna yang terpendam di dalam nilai-nilai ritusnya, sehingga tidak menafsirkan terlalu gampang lalu diambil sepotong-sepotong dianggap sesuatu penistaan terhadap. Tidak ada hubungan dengan agama. Hubungan kita dengan leluhur adalah hubungan kita dengan adat istiadat luhur yang diajarkan di tanah Nusantara Jawa. Dalam upaya kita memahami nilai-nilai keluhuran berhubungan dengan Gusti Kang Akarya Jagat, Allah yang kita sembah berbeda dengan bentuk ritual upacaranya. Begitu sih sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada hal yang mungkin lebih spesifik kenapa menggunakan alat-alat seperti itu berarti kayak gong, itu kembali kepada nilai luhur. Peristiwa kenapa gong? Gong itu adalah guru sejati lan ngeracut busana ning manungsa. Jadi gong itu penanda kita melepaskan diri kita dari egoisme, sifat sombong, takabur, riya. Siapa yang mengajarkan? Guru sejati sing nguruhi. Jadi sifat gong itu sendiri adalah mengajarkan kita manembah marang Allah dan ngeracut busana ning manungsa. Itu sebenarnya banyak yang dilakukan oleh kawan-kawan yang harus diartikan lebih dalam. Gitu, Bapak-bapak. Dan untuk simbol penghulu itu bukan menikahkan antara makhluk, ya, makhluk Tuhan yang berbeda, Ya, bukan. Ya. Simbol penghulu itu bagaimana bisa menyatukan, Ya. mengikat, ya, sebuah kerukunan, Ya. antar beragama, antar suku, antar budaya. Jadi penghulu itu lambang sebuah ikatan yang menyatukan, bukan mencari di situ sebuah perbedaan. ya, Dan meredam sifat adu domba. ya. Asli poinnya seperti itu. Itu ya. Oke Bang, poinnya terkait ritual kakawin tersebut perlambang untuk intinya sebagai adat kejawaan apa Bang? Ya, sebenarnya kakawin itu di dalam Bhairawa Tantra itu ada Mapma, Maisa, Maituna, Madhya, dan Mudra. Itu ada bagaimana molimo di dalam aksara Jawa itu itu Mapma, Maisa, Maituna, Mudhya, dan Madra. Itu sudah jelas. Kakawin itu bukan kawin dengan hewan, bukan kekawin dengan, mohon maaf kasar ya, dengan pekerja seks, bukan. Kekawin marang Gusti. Bagaimana Roh Kudus di dalam diri kita, badan kita itu hanya Allah yang ada di dalam. Maka dia tidak akan melepaskan diri dengan kodrat dan ketetapan Gusti. Kekawin itu seperti itu. Sifatnya di dalam itu tingkat makrifat yang sudah dijelaskan. Tidak ada manusia apapun kecuali Allah di dalam diriku. Itu. Badan ini hanya menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, butuh penghulu. Penghulu itu siapa? Papan kang hono urip wening suci lir handayani paseban jati.
Jadi penghulu sendiri itu adalah mengatakan di dalam aksara Jawa, lolir handayani pasi panjani, mengalirkan hidupku kepada ketetapan Allah. Hu Allah, hu hidayah, hu khalifah. Siapa khalifahku? Ya Allah. Nah, pengikut papan kang tanpa kiblat, gak ada kecuali dohirku papan kang tanpa kiblat. Ini yang menyatakan hu Allah, yang mengalirkan hidup kepada tuntunan. Itulah penghulu kita. Siap. Itu yang mengikat semua jagat kadewatan, jagat raya, jagat bumi, bumi pasa pataka purwa, itu semuanya. Maaf, Gus, ini untuk hasil tadi pertemuan dengan MUI. Oh enggak, yang MUI monggo. Sampai nggak menambahkan Monggo. Hasil dan jadi Iya. jadi gini Sebentar. Ya, monggo. untuk menambahkan lagi tentang sebuah ikatan tadi, kenapa di situ dijelaskan bahwa ada nama Satrio Piningin dan Sri Rahayu. Ini bagaimana kita bisa mengikat apa sifat-sifat kebinatangan kita. Jadi orang-orang yang bisa mengikat sifat-sifat kebinatangan itu, dia akan mampu menciptakan kesejahteraan seperti Sri Rahayu. Dia menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Sampaikan dari pertemuan tadi. Nah, untuk hal yang menyampaikan hasil daripada pertemuan tadi, alhamdulillah itu apabila kita melakukan hal itu benar-benar terjadi perkawinan fisik antara manusia dengan hewan yang ada masalah ritual, mohon maaf, seksnya. Nah, ada hubungan itu, maka itulah yang dianggap sebagai kemurtatan atau penyimpangan atau penistaan agama. Makanya pada poin sebentar pernyataan ini bukan sebagai justice bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah positif hukuman murtad, bukan. Jika pada pasal 3 keputusan MUI, jika kesemuanya diyakini sebagai tindakan yang benar, maka pelakunya dan semuanya terlibat di dalam dihukumi keluar dari Islam. Artinya jika semuanya, tetapi kan itu simbol, ya, bukan sesuatu yang sebenarnya. Itu hanyalah alat untuk menyampaikan atau kebutuhan konten tayangan agar bisa dijadikan sebagai acuan edukasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia dan sekitarnya, serta mudah-mudahan ini bisa memberikan kecerdasan Ini kita, hari ini kita clear sama beliaunya biar nggak ya, kecerdasan clear kita. dengan beliaunya. Sudah cukup. Ini sudah cukup. Saya terima kasih gitu aja. Sebagai pengacara advokat untuk ya. sebagai kuasa hukum daripada rekan-rekan kami sangat minta Allah, ya kan, yang dituduhkan penistaan agama itu yang bagaimana, gitu loh. Arti daripada penistaan tidak ada sama sekali di sini. Misalkan ujaran kebencian yang bagaimana yang diujarkan, wong ini loh sifatnya menghibur, terus menghina. Siapa yang dihina? Nggak ada yang dihina di sini. Kambing adalah simbolis, seumpama bisa pun yang terhina itu bukan orang yang dihina, justru Satria Piningit yang merasa terhina, tapi dia tidak merasa terhina karena itu hanya simbolis saja yang melambangkan domba. Apalagi kita sebentar lagi mau mendekati pemilu. Yang kita takutin kan unsur-unsur yang akan menyusupi pemilu yang akan datang. Domba itu sebagai simbol supaya kita jangan mudah diadu domba. Sementara itu aja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi untuk Bang Taufik. Cukup? Sebagai ini ya, kemarin penyebutan Jakabo di acara ritual itu dan akhirnya persepsi masyarakat itu sebagai suatu penodaan agama di situ agama. Ya sebenarnya kan begitu. Ringkas cerita di dalam sebuah tadi udah dijelaskan bahwa ini kan mantek, di dalam Islam itu mantek. Jadi di dalam penjelasan semua itu simbol kalau bahasa Indonesia ya. Mantek, maka harus dipahami bahwa ilmu mantek ini harus dipahami tentang makna yang sebenarnya. Mengawinkan, kawin dengan siapa? Siapa yang mengawinkan? Kalau ditarik ke atas, siapa yang mengawinkan leluhur kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa? Bingung nanti sepertinya. Nah itulah, makanya itu jangan sampai ke sana. Maka dipahamkan bahwa itu adalah sebuah ritus, yaitu bagaimana bahasa umumnya nguri-nguri,
ya itu budaya kita untuk tetap lestari bahwa Jawa itu apa sebenarnya, kan begitu. Jawa ini ajaran, welas asih, jumbuh barang wujuti Allah, banyak sekali. Nah, dalam pemahaman itu maka harus kedalaman dalam pengertian yang dasar tersebut itu tidak pernah dipahami, hanya dibutuhkan untuk visual. Jangan visualnya dulu, tapi mungkin dicarikan dasar-dasarnya. Makna-makna yang di dalam. Makna yang di dalamnya itu harus dipelajari. Makanya jangan cepat keceplosan terhadap fungsi visual dalam bentuk ritual. Tulis dulu dalam naratif, ini simbolnya begini, ini simbolnya begini, maknanya begini, intinya begini, artinya begini, tugas kita itu seperti ini. Jadi orang ketika melakukan itu ada selebaran sudah, ben ora bingung. Aku laku ngene iki mek simbol, wonge koyo ngene tapi artinya ngene. Nah gitu loh. Besok kedepannya mungkin teman-teman pelaku kebudayaan itu biar sama kita, setuju dengan Bang Dedi, belajar bersama. Saya juga harus belajar. Dengan peristiwa ini saya harus belajar. Jadi suatu saat bahwa setiap acara-acara, walaupun untuk konten, minimal orang tahu mau seperti apa, ketentuannya apa, ini maksudnya apa, tujuannya apa. Biar baca sambil ngelihat, oh ini maksudnya, oh jeru yo. Jadi mak ngono, wah paling wedhus oleh nyolong itu iku. Maknane koyo ngono, paling wedhus tonggo digempit bareng ini hilang di jalan. Bukan itu. Gitu. Sorry. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Oke. Iya, makasih Bang. Oke, terakhir.